Pemirsa UMKM Channel, pastinya Anda pernah icip kue yang satu ini. Yap, lekker. Lekker awalnya berasal dari bahasa Belanda yaitu lekker, yang berarti enak. Setiap orang Belanda selesai memakan jajanan tersebut sering diakhiri dengan mengucap kata lekker. Mengenal asal-usul kue lekker, tidak terdapat literatur pasti yang menyebutkan asal-usul daerahnya. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa kue lekker merupakan jajanan khas dari kota Solo dan juga kota Surabaya. Tak ketinggalan, kota Semarang juga banyak pedagang kue yang menjajakan lekker ini loh pemirsa. Salah satunya yakni Bapak Rianto yang terkenal dengan sebutan lekker Pak Blangkon. Beliau mulai berjualan lekker sejak tahun 2014 dengan bermodalkan hanya 5 juta rupiah saja yang dipergunakan untuk membeli bahan serta peralatan gerobak, termasuk wajan khusus untuk mencetak lekker. Berawal dari suka membeli jajanan yang sangat nikmat ini, sekaligus rasa penasaran yang besar untuk membuat sendiri, menjadikan beliau jatuh cinta dengan jajanan yang satu ini. Dan ketika beliau resign dari pekerjaannya, beliau pun sudah mahir untuk membuat sendiri serta memutuskan untuk menekuni usaha kuliner yang satu ini. Awal mula saya jualan lekker itu kan memang pada dasarnya saya tuh suka lekker, Mbak. Suka lekker, terus tiap hari pulang kerja dulu kan masih kerja. Pulang kerja beli lekker, sama kebetulan yang jualan itu kan kenal, teman saya kenal. Dari itu saya beli 10.000 satu porsi, 10.000 atau 15.000. Terus akhirnya dengan saya senang lekker itu, terus akhirnya saya beli ke teman saya, tapi terus saya beli lekker itu dengan teman saya bilang, "Dah, aku tak tuku lekker itu, tapi aku gawe dhewe aku ngono." Terus baru hari keempat saya bikin lekker sendiri bisa. Pokok pulang dulu kan masih kerja, pulang kerja beli lekker, bikin sendiri, pulang kerja beli lekker, beli sendiri, itu akhirnya bisa. Pada waktu itu ada ide, wah jualan lekker enak iki ya. Terus setelah muncul itu, saya tuh tanya-tanya ke teman saya, gawe lekker tuh gimana toh? Apa aja resepnya kan seperti itu. Oh ini segala macam, tepung ini. Nah, yang membedakan produk lekker Pak Blangkon dengan produk lekker lainnya, terdapat 2 varian lekker, yakni lekker basah dan juga lekker kering. Untuk lekker basah, biasanya langsung bisa disantap. Sedangkan untuk lekker kering, harus melalui proses oven agar memiliki tekstur yang renyah karena kering dan tentunya tanpa bahan pengawet. Namun meskipun tanpa bahan pengawet, mampu bertahan sekitar 2 bulan yang disimpan dalam kantong berbentuk standing pouch. Ya satu lagi yang punya Pak Blangkon ini yang jelas beda ya, Mbak. Yang membedakan, saya kan lekker jualan ini ada dua versi ya, dalam artian versi punya Pak Blangkon ini ada yang versi kering dan ada versi basah. Ada versi kering itu yang toppingnya yang kering-kering kayak coklat kacang, itu yang kering-kering kayak seperti itu. Kalau yang basah seperti telur segala macam itu kering. Nah, yang membedakan punya saya itu satu, punya Pak Blangkon itu rasanya lebih enak, enak dan renyah. Terus yang kedua punya Pak Blangkon itu ada kemasan kering, ada kemasan semacam kemasan standing pouch itu tadi. Terus yang ketiga punya Pak Blangkon ada semacam per piece yang sudah dikemas bagus, ada tulisan lekker Mr. Blangkon.
Setiap harinya, beliau membuat 3 kg adonan leker, di mana 1 kilogramnya bisa menjadi sekitar 80 hingga 100 pieces leker. Leker Pak Blangkon terbuat dari campuran tepung beras, tepung ketan, tepung terigu, maizena, mentega cair, gula, dan juga garam secukupnya saja. Untuk leker basah sendiri, pembuatannya ditambah dengan telur pemirsa, sehingga teksturnya pun lebih halus dan juga lembut. Untuk toppingnya sendiri, Pak Blangkon memiliki 100 lebih varian rasa loh pemirsa. Mulai dari yang original yakni topping coklat, keju, susu, kacang, pisang, atau aneka buah-buahan, hingga topping sosis, bahkan topping mie goreng. Setiap harinya, beliau berjualan di depan Taman Rawasari yang dekat dengan Puskesmas Rawasari, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Beliau berjualan mulai dari jam 8 pagi hingga jam 1 siang dan sore harinya yakni sekitar pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Pagi kan di depan Rawasari, depan Puskesmas Rawasari. Kalau sore saya di Kelipang, depan Indomaret atau Alfamidi di Jalan Raya Kelipang, depan Indomaret Kelipang. Oh iya pemirsa, produk leker dari Pak Blangkon ini juga sudah tersertifikasi halal dan juga memiliki izin PIRT loh pemirsa. Walaupun produk beliau dijual dengan harga yang cukup murah, yakni mulai dari Rp2.000 saja. Penjualannya saat ini selain melalui gerai PKL di Taman Rawasari, beliau juga menitipkan produk lekernya di kantin sekolah, toko, warung-warung kelontong, hingga toko oleh-oleh. Harapannya, ke depan beliau ingin memiliki tempat usaha yang permanen dan usahanya pun semakin berkembang. Harapan Pak Blangkon sih kalau mudah-mudahan ya mohon doanya Mbak ya bisa punya kios sendiri. Jadi orang kalau nyari leker Pak Blangkon, oh di jalan ini ya. Seperti itu, jadi nggak manggrok seperti sekarang. Nggak manggrok, istilahnya pengennya manggrok punya kios sendiri. Nah, itu tadi pemirsa, jajanan anak-anak yang ternyata juga digemari oleh orang dewasa. Dari harga jual termurah hanya Rp2.000 saja hingga Rp20.000 untuk yang sudah dikemas dalam standing pouch yang memiliki tekstur kering. Ternyata leker Pak Blangkon dapat naik kelas dan sudah diminati oleh banyak orang. Semoga informasi tadi dapat memberikan inspirasi bagi para pemirsa dan juga memberikan manfaat untuk seluruh pemirsa UMKM Channel.